welcome back to my channel. Hey. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke teman-teman, selepas dari bulan Agustus yang mungkin teman-teman semua di video ini ya, yang nonton video ini ngerasa kalau misalkan bulan Agustusnya itu penuh dengan kesulitan, kesedihan dan lain sebagainya. Semoga nih ya, ini masih awal kan ya, awal-awal September, semoga awal September kita itu selalu bahagia. Dan kita ya kayaknya setiap bulan dan setiap hari, setiap menit itu pasti setiap orang tuh ingin merasakan yang namanya bahagia dan mengharapkan yang namanya bahagia. Tapi pernah nggak sih teman-teman, kalau misalkan kita lagi capek, kita lagi ngerasa marah, ataupun kita lagi ada kesulitan, tapi pernah nggak terbesit di pikiran teman-teman semua itu bahwasanya udah deh, serahin aja ke Allah kesulitan kita, udah deh, pasti Allah tuh bakal bantu kita. Pernah nggak teman-teman berpikiran seperti itu? Kalau misalkan teman-teman punya pemikiran kayak gitu, coba deh lakuin untuk pendekatan diri kita nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa teman-teman? Karena apa yang didatangkan oleh Allah itu semuanya Allah yakinin bahwasanya hambanya itu bisa, bahwasanya kita bisa untuk melewatinya. Baik itu kesulitan, masalah perekonomian, masalah apalagi perkuliahan, masalah dan lain sebagainya, masalah yang apa yang ada di dalam diri kita nih yang udah ditakdirkan untuk kita, itu semuanya datangnya dari Allah. Dan tinggal bagaimana nih kita sebagai seorang hamba untuk bisa keluar dari masalah itu, bukan keluar aja akan tetapi menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi teman-teman, Ana itu ngeliat di salah satu video YouTube ya, di channelnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu ini kan kayak gini, kalau misalkan kamu capek, serahin aja deh sama Allah. Nah gitu juga ya, kita itu harus bisa, kalau misalnya kita capek, kita merasa kesulitan, kita untuk mencoba keluar dari masalah itu, coba untuk libatin Allah, coba untuk selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Maupun kita sedih, kita harus melibatin Allah. Jadi kalau misalkan kita senang nih, didatangkan oleh Allah senang. Biasanya kan kalau misalkan manusia senang tuh kayak lupa deh segala-segalanya sama Allah gitu kan. Kalau misalkan kita senang, kalau misalkan kita libatin Allah, pasti tuh kayak bersyukur banget teman-teman. Kalau misalkan kita sedih, kita nggak akan terlalu sedihnya tuh berlarut-larut, akan tetapi kita sedihnya masih ingat sama Allah. Kita masih melibatkan Allah, bahwasannya kesedihan itu juga datangnya dari Allah. Karena apa? Karena nggak mungkin Allah itu menurunkan suatu musibah kalau misalkan hambanya itu nggak bisa gitu menyelesaikan masalah itu. Jadi Allahnya aja udah yakin nih sama kita bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Akan tetapi masa kita sebagai hambanya kita nggak yakin bahwasanya masalah kita selesai, kita akan keluar dari masalah itu, dan juga kita nggak yakin nih bahwasanya kita akan bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Dan gimana sih cara kita itu agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara berzikir teman-teman. Dan juga cara zikir yang paling simple yang selalu kita lakukan, akan tetapi kayaknya berat banget kita mau melakukannya. Apa itu? Dengan cara sholat dan juga Al-Quran. Ini dua cara yang paling mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nggak pakai bayar, nggak pakai syarat macem-macem pun, kita cuma disuruh sholat dan juga Al-Quran. Karena teman-teman, bahasa lain dari sholat kan itu zikir ya, mengingat kepada Allah. Dan di dalam gerakan sholat, di dalam bacaan sholat, itu semuanya zikir. Zikir kita kepada Allah, zikir kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita meminta sesuatu dari Allah itu kayak berbicaranya kita face to face kepada Allah itu yang melalui apa? Melalui sholat. Bahkan teman-teman, perintah untuk sholat telah dijelaskan nih di dalam Al-Quran. Quran surat 20 ya, surat ke-20 ayat ke-14. Ini perintah untuk sholat agar kita ini mendekatkan diri kepada Allah, agar waktu kita berbincang-bincang nih kepada Allah, meluapkan apa yang ada di dalam diri kita kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Apa dalilnya? Innani alallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lizikri. Yang artinya innani, sesungguhnya saya
Allah ya, kepada Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain saya, maksudnya tidak ada sesembahan selain Allah, nggak ada lagi di dunia ini melebihi Allah gitu ya. Dengan cara apa? Fa'budni, beribadalah kepadaku. Beribadalah kepadaku dengan cara apa? Wa aqimis shalah ya, dengan cara sholat. Untuk li zikri, untuk mengingat kepadaku, untuk berzikir kepadaku. Ini dalil untuk sholat yang tadi ya, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara sholat. Apa dalilnya? Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Itu ya teman-teman, dalil untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaannya gini teman-teman, kalau misalkan kita ingin ngelamar pekerjaan di salah satu perusahaan ya, pasti kan kita bakal susah banget kalau misalkan kita nggak kenal dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Intinya mah orda ya, orang dalam, iya nggak? Kita mau melakukan apapun itu, kalau misalkan bukan karena orang dalam, susah. Nah, begitu juga ketika sholat. Kita ingin nih masalah ini keluar, masalah ini cepat selesai, tapi kita nggak mendekatkan kepada yang punya masalahnya ya. Kita nggak ngedekatin sama yang mendatangkan masalahnya. Kita nggak mendekatkan Allah, kita nggak mendekatkan diri kepada Allah. Gimana Allah mau ngasih solusinya? Gimana kita hatinya mau tenang kalau misalkan kitanya aja nggak deket sama Allah, kitanya aja masih out-outan, sholat masih males-malesan, iya nggak? Sholatnya kadang-kadang kalau udah azan Allahu Akbar itu nanti aja deh, nanti aja, bisa nanti gitu. Itu kalau lagi senang. Nah kalau lagi sedih, bade, rasanya pengen sholat aja, ya nggak? Rasanya tuh kayak aku tuh pengen sholat, pengen ngadu, udah deh serahin aja sama Allah gitu. Padahal teman-teman, masalah itu datang kita sendiri yang buat, kita sendiri yang menerima, kita sendiri yang kayak mempersilahkan masalah itu masuk ya, masalah masuk ya, padahal nggak dipersilahkan juga. Masalah itu tiap hari kayaknya ada aja, datang aja gitu. Tapi ketika masalah itu datang, kita kayak Allah, kayak nggak terima gitu sama Allah. Kita malah nyalain Allah. Allah kenapa sih? Kayaknya hidup aku tuh banyak banget masalah. Kenapa sih kayaknya nggak kelar-kelar hidup aku tuh? Nah, padahal itu salah teman-teman. Padahal kalau misalkan kita nih ya sebagai hambanya Allah ya, yang udah berikhlas, ketika kita mau menyelesaikan masalah, ketika kita ada amarah, kita boleh meluapkan amarah itu. Tapi kalau misalkan amarah itu sudah meluap ya, kita bisa untuk beristighfar. Setelah istighfar, kita bisa introspeksi diri, muhasabah diri lah ya. Ketika sudah muhasabah diri, kita gelar sejadah kita ngadu sama Allah, kita ikhlaskan semua orang yang telah menyakiti kita. Biar apa? Biar nggak ada dendam lagi di hati kita. Biar kita itu ikhlas. Karena kalau misalkan kita udah ikhlas, pastilah Allah akan ngebantu semuanya, Allah akan mengganti semuanya. Kita suka misalkan sama sesuatu hal gitu, tapi Allah nggak suka, pasti bagaimanapun caranya Allah bakal apa namanya itu teman-teman, meng-cut off gitu ya, kayak enggak deh, ini nggak baik buat hambanya. Kadang-kadang itu rencana kita yang udah rencanain, yang udah kita susun, tapi Allah itu nggak mau. Allah tuh mau rencana yang ini, kita mau nih mendapatkan mawar yang ini, tapi Allah itu telah menyiapkan mawar-mawar yang terbaik bagi hambanya ya, untuk hambanya gitu. Tapi kita kadang-kadang masih lalai, masih aja jalan ke sana, jalan ke sana, jalan ke sana. Akhirnya apa? Kita yang ruwet sendiri, kita yang marah-marah sendiri. Nah, padahal Allah itu telah menyiapkan hadiah terbaik untuk kita. Jadi setiap rasa sakit kita pasti udah Allah gantikan, udah Allah siapkan hadiah yang terbaik untuk kita. Jadi teman-teman tahu Nabi Zakaria kan? Nah, Nabi Zakaria itu mempunyai istri yang diponis mandul karena sudah menopause ya. Akan tetapi sama Allah itu beliau tetap dikasih keturunan. Bagaimana caranya? Nabi Zakaria itu terus meminta kepada Allah dengan cara apa? Dan cara membentangkan sejadahnya, lalu Nabi Zakaria itu sholat, meminta kepada Allah terus-menerus tanpa henti dengan doa yang sama. Nah, jadi nggak ada kan hal yang mustahil bagi manusia ini, kayak hal yang mustahil banget ya. Wanita nih udah menopause ya, beda kan sama lelaki. Kalau lelaki nggak bakal bisa menopause gitu kan, akan tapi kalau wanita kan punya masanya ya. Wanita yang udah menopause tuh nggak bakal bisa hamil lagi. Tapi sama Allah apa? Kun fayakun, maka tetap tuh dibuat hamil, bahkan sampai
ceritanya itu diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 38 itu isinya Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah ya untuk mempunyai keturunan, lalu dijawab oleh Allah di ayat 39, dan anaknya itu siapa namanya? Yahya, yang artinya hidup dan menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya. Masya Allah banget kan teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau misalkan Allah udah yakin. Nah jadi kalau misalkan kita nggak yakin, kalau misalkan ibu kita yakin, pasti akan bisa. Seberat apapun masalah, kalau misalkan ibu udah yakin pasti bisa, ya kan? Nah begitu juga Allah, mau seberat apapun itu, kalau misalkan Allah sudah yakin, ibu kita sudah yakin, insya Allah pasti bisa. Karena ridallah fi ridha walidain, wasuktullah fi suktu walidain. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang lagi ngerasa sedih, yang lagi ngerasa gundah gulana, coba deh serahin semua masalahnya ke Allah. Kita sama-sama untuk melepaskan semuanya, agar kita sama-sama ikhlas akan ketetapan Allah. Dan kita percaya nih untuk selalu melibatkan Allah ya. Kita percaya bahasanya Allah telah menyiapkan hadiah yang besar atas semua kesulitan kita. Oke, jadi bagi teman-teman, stop untuk sedih lagi. Jadi jangan sedih lagi ya, tetap untuk berikhtiar dan jangan ada rasa dendam di hati kita. Oke teman-teman, semoga kita bisa semua ya. Oke, istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, maafkan semua yang telah menyakiti, dan juga kita percaya bahwasanya Allah akan menggantikan yang terbaik untuk kita. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila nih kata-katanya belibet ya dari tadi kayaknya, ana mohon maaf, pada Allah ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, kita bakal ketemu di video selanjutnya. Dadah.